Semuanya sehat-sehat. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah mungkin atau ada di luar daerah Jakarta yang belum sempat datang di Jakarta, kami berdoa dan meyakini semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal 64. Kita lihat dulu Mazmur pasal 64. Mazmur pasal yang ke-64. Mulai 46 maksud saya. Mulai ayat yang pertama. Mazmur 46 ayat 1 berkata seperti ini. 46 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Ya, terlalu kecil yang di proyektor. Allah, ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Haleluya. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelora. Haleluya. Lalu kata selanjutnya yang terakhir tadi, ayat yang keempat, ada Sela. Sela itu satu peringatan. Kalau di HP itu apa itu namanya? Mau apa? Warning. Apa namanya itu? Kasih itu modifikasi, bukan modifikasi. Ya, biasanya anak muda tahu tuh. Ya, dia muncul merahnya. Muncul merahnya tuh. Informasi, ada yang masuk. Apa tuh? Ya, itulah. Ya, kalau di HP, Facebook lagi live, tahu-tahu muncul notifikasi. Notifikasi. Nih, udah makin umur, dunia makin tua, kita makin lupa. Anak muda sebetulnya cepat sekali. Wah, apalagi yang jago-jago HP dari pagi sampai malam, udah gak pusing di sekitar. Notifikasi, ya, muncul notifikasi untuk Sela, untuk istirahat. Tapi bukan istirahat diam-diam masa bodoh, enggak. Istirahat melakukan sesuatu perenungan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, itu notifikasi namanya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Di saat kita dalam kesesakan, di saat kita dalam persoalan, di saat kita dalam pergumulan, Alkitab berkata Allah menjadi perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan baik bagi kita. Karena Dia memberikan perlindungan, Dia memberikan kekuatan sampai pada hari ini. Sampai pada saat ini kita masih ada, kita masih kuat, kita masih sehat dan melakukan aktivitas di hadapan Tuhan. Amin. Allah adalah tempat perlindungan. Saudara baca dulu Mazmur 62 ayat 8. 62 ayat 8. Haleluya.
pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mau lari ke siapa, saudara? Situasi, kondisi yang menakutkan. Dan ini memang keadaan. Kalau kita pelajari segala sesuatu yang terjadi, semua atas keseizin Tuhan, semua atas kehendak Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan diri, bukan? Hanya mengikuti. Lalu kepada siapa kita mau bergantung, berharap? Kepada medis, kita berdoa. Tiap jam 8 saya berdoa, saudara, supaya tim medis, dokter, perawat diberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Tapi mereka juga terbatas. Mereka manusia. Mau lari kepada siapa? Selain kita lari kepada perlindungan Allah. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Yang akan menjamin kehidupan, kebutuhan, bahkan kesehatan kita. Apa arti kekayaan, apa arti makanan enak, apa arti uang yang banyak? Mau berlindung ke siapa? Sudah diinformasikan harus makan A, B, C, minum A, B, C, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang waktunya Tuhan izinkan, mau ngomong apa? Makanya Alkitab banyak mencatat berlindung kepada Tuhan, berlindung kepada kekuatan Allah. Kita tidak pernah tahu, sekalipun kita mungkin akan dipanggil oleh Tuhan, tetapi kalau kita terus berlindung kepada Tuhan, maka tempat kita, alamat kita, sorga, keselamatan menjadi bagian kita. Dibanding berlindung kepada orang-orang pintar, kepada orang-orang yang lebih hebat, merasa, oh dia orang pintar, oh dia orang hebat, lalu memberikan saran A, B, C, dan lain sebagainya. Sembuh memang. Tetapi bagi Allah itu sangat menjijikan. Memangnya yang ciptakan siapa? Haleluya. Yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita nafas adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi patutlah kita datang dan berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Semua, tidak terkecuali siapapun kita, mari kita berlindung, berharap kepada Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28 dikatakan begini. Matius 11 ayat 28. Haleluya. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sudah ditawarkan. Ayo, mari datang. Aku akan memberikan kelegaan, memberikan ketenangan, memberikan perlindungan. Mari datang kepadaku, kepada pribadi Yesus sebagai juru selamat. Ajakan, kalau saudara lihat tema di atas, ditulis oleh Lembaga Alkitab, ajakan juru selamat. Aduh, memang ngeri kalau dengar-dengar begitu. Lebih baik, boleh saja kalau muncul kita lihat sejenak dan ingat. Lebih baik didominasi oleh firman Tuhan. Lebih baik didominasi oleh mendengar akan firman Tuhan daripada mendengar berita-berita itu menakutkan. Orang-orang dekat, orang yang kita kenal. Marilah datang kepada Tuhan. Yakini bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Percayalah, ketika kita jadikan Tuhan Allah kita tempat perlindungan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melihat berkat, kekuatan, kesehatan, jaminan Allah akan menjadi bagian kita. Dan yang paling utama,
adalah sorga akan menjadi bagian kita. Amin. Saya nggak usah tanya lagi, mau masuk sorga atau tidak. Nggak usah. Semua kita merindukan yang namanya sorga semawi. Haleluya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Pastikan dalam hidup kita, dalam hidupmu ada pribadi Yesus yang akan terus memberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk kita tetap terus percaya dan berharap kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, mari kita tunduk kepala. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan baik bagi kita. Haleluya, hari ini Tuhan ingatkan lagi bahwa Tuhan adalah perlindungan. Allah adalah kota benteng. Allah adalah perlindungan dan kekuatan. Dia sanggup menjamah, dia sanggup menolong, dia sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari-hari ini kita membutuhkan Tuhan. Hari-hari ini kita membutuhkan pribadi Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan semangat. Hari-hari ini kita perlu Tuhan untuk terus menjamah, memberikan kekuatan bagi kita. Tidak ada satu pribadi manusia yang sanggup menolong kita. Tidak ada satu pribadi manusia yang sanggup memberikan kita jalan keluar, mengatasi setiap persoalan pribadi. Tidak ada. Selain hanya datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, hamba berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berikanlah kekuatan, berikanlah kesanggupan, berikanlah kekuatan bagi umat-umat-Mu. Berikanlah perlindungan bagi umat-umat-Mu untuk tetap setia dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami harus menaruh yang paling dalam hidup kami. Allah kami perlindungan dan meyakini bahwa Allah adalah kekuatan, meyakini bahwa Allah adalah penolong dalam kesesakan, dalam setiap persoalan penderitaan kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan, terima kasih buat jamahan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan Allah dalam kehidupan kami. Kami masih ada, sehat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik bagi kami. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin.